Baik, Pak. Baik, jadi ini adalah kuliah kita terakhir sebelum ujian tengah semester. Nah, untuk ujian tengah semester ini akan saya bicarakan dulu, ya. Ya, kita ada ujian tengah semester, tapi bentuknya itu adalah tugas kelompok tetap karena sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan selama setengah semester ini, itu kalian mengerjakan proyek. Nah, sebentar saya share dulu ya, layarnya. Nih, kalau kalian lihat bisa kelihatan ini di situs kuliah. Bisa, Pak. Baik. Itu kalau kalian lihat ke topik 9 itu sudah saya set tugas pengganti ujian tengah semester ya, dalam bentuk kelompok. Jadi nanti silahkan mengumpulkan laporan kelompok ya, satu kelompok satu saja seperti biasa. Nah, yang harus Anda buat itu adalah daftar semua kebutuhan atau requirement sistem yang sedang Anda kerjakan. Tapi tidak hanya sekedar daftar kebutuhan atau requirements, tapi juga Anda harus menjelaskan mengapa requirements tersebut ada atau dicantumkan. Jadi misalnya, sistem harus bisa memberikan laporan penjualan harian. Kenapa kok itu? Karena laporan penjualan harian akan digunakan untuk menentukan komisi penjualan, misalnya seperti itu. Ya. Atau laporan harus bisa menyediakan di akhir jam kerja. Jadi sistem harus bisa menyediakan di akhir jam kerja itu laporan status persediaan. Gunanya apa? Ini untuk menentukan besok perlu membeli item persediaan apa saja. Nah, hal seperti itu yang nanti harus dicantumkan. Ya. Silakan dibuat sebanyak-banyaknya yang bisa Anda gali dari sistem yang Anda kerjakan. Ya, jadi kalau misalnya itu toko online, apa saja yang dibutuhkan. Nanti pada hari ini saya akan memberikan contoh beberapa cara untuk menyajikan requirements tadi ke dalam bentuk satu narasi atau tulisan. Ya. Lalu juga nanti saya akan membicarakan mengenai bagaimana mengelola atau manajemen dari requirement tersebut. Ya. Oke, tapi intinya tugas Anda untuk ujian tengah semester itu. Nah, seperti Anda lihat, saya menggunakan situs kuliah untuk pengumpulan tugas. Tapi belajar dari semester lalu, bahwa ternyata situs kuliah semester lalu itu pada saat dibutuhkan bisa saja tidak bisa digunakan. Ya. Jadi pada saat pengumpulan tugas mungkin ada halangan hambatan gitu ya, macam-macam. Meskipun sebetulnya pihak universitas sudah menyediakan banyak cara supaya semua sistem yang kita gunakan itu bisa lancar tetap digunakan. Semester yang lalu itu sempat ada pada hari Jumat kalau saya nggak salah listrik PLN mati. Ya. Nah, sebetulnya kampus 4 tempat KSI meletakkan server-servernya itu sudah ada genset, ya, dan gensetnya menyala. Hanya ternyata entah bagaimana, mungkin ada kerusakan atau apa, listrik dari genset itu tidak mencapai server-servernya KSI. Sehingga meskipun di server KSI itu dilengkapi dengan UPS baterai gitu ya, baterai itu tahan paling lama 1 jam. Ya. Dan setelah lewat 1 jam listrik tidak mengalir lagi ya, matilah server-server itu. Ya. Dan semua komputer itu kalau dimatikan dengan cara dicabut listriknya atau kehilangan pasokan daya listrik,
risikonya adalah rusak, dan itu yang terjadi ya, sehingga sempat sampai hari Senin itu baru bisa digunakan. Nah, nanti pada saat pengumpulan ujian tengah semester Anda ini, ya saran saya sih jangan mepet gitu ya, tapi karena toh Anda diberi waktu sampai jam berapa ini, sampai sampai jam 3.30 sore ya, tanggal 24 Oktober sesuai dengan jadwal ujian, ya Anda berhak untuk mengumpulkan sampai batas waktu itu. Nah, jika nanti ada masalah, situs kuliah tidak bisa diakses, maka nanti akan saya pikirkan cara lain untuk mengumpulkan tugas pengganti ujian tengah semester tersebut. Kandidat utama untuk mengganti tentunya adalah Microsoft Teams, tapi ya nanti saya atur kalau memang terjadi situs kuliah tidak bisa digunakan. Dan tentunya nanti jangan khawatir kalau misalnya situs kuliah tidak bisa digunakan, maka saya akan melakukan penyesuaian waktu juga gitu ya. Jadi akan ada tambahan waktu. Tapi nanti itu saya akan menentukan itu nanti pada saat memang situs kuliah tidak bisa digunakan. Kalau selama situs kuliah baik-baik saja, ya kita pakai situs kuliah dengan jadwal yang sudah ada. Ya. Oke, jadi itu untuk tugas pengganti ujian tengah semester. Apakah ada pertanyaan? Ada hal-hal yang belum jelas atau perlu diklarifikasi mengenai ujian tengah semester? Semua sudah jelas? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mas Agus. Sudah, Pak. Terima kasih Mas Jatmiko. Baik, nah kalau sudah jelas, saya akan melanjutkan ke materi utama kita hari ini. Ya, kalau yang materi di slide silahkan nanti dibaca karena toh itu hanya mengenai data modeling. Ya, data modeling ini sudah pernah kita bahas di SIA kalau saya tidak salah ingat, gitu, dan saya mungkin juga sedikit. Oke. Tapi saya akan mencoba sekarang untuk melihat hal-hal yang lain. Nah, jadi saya minta Anda untuk membuat daftar, gitu ya, daftar kebutuhan sistem. Nah, tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada standar pasti gitu ya mengenai bagaimana sih daftar kebutuhan sistem ini ditampilkan. Biasanya hanya ada saran-saran saja. Nah, kebutuhan sistem itu ada dua sebetulnya. Ya, dilihat dari apa istilahnya ya, saya kurang tahu klasifikasinya, tapi dua ini adalah satu kebutuhan fungsional atau functional requirements, dan yang kedua itu adalah kebutuhan yang tidak fungsional atau bukan fungsional, bukan tidak ya, sorry, bukan fungsional atau non-functional requirements. Bedanya apa? Functional requirements itu merujuk kepada fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh satu sistem. Jadi merujuk pada fungsi. Misalnya, ini saya akan berikan contoh ya. Functional requirements. Apakah terlihat ini? Terlihat, Pak, di saya. Bagus, terima kasih. Nah, misalnya ya, ini adalah fungsi sistem. Aplikasi harus bisa mengimpor dokumen MS Word. Ya. Lalu ini user interface misalnya, tampilan. Aplikasi ini harus punya menu, toolbar, tombol, kontainer, grid, dan lain sebagainya. Ya, yang bisa diakses dengan keyboard dan mouse. Nah, ini adalah kebutuhan atau requirement yang sifatnya fungsional. Tadi di dalam contoh mengenai daftar kebutuhan yang saya ungkapkan itu adalah semua kebutuhan atau requirement yang sifatnya fungsional. Harus bisa mencetak laporan, harus bisa misalnya menerima pembayaran non-tunai, harus bisa mengirimkan bukti transaksi dalam bentuk PDF. Nah, ya.
Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fungsional. Yang non-fungsional itu, ya, jadi kalau kebutuhan fungsional, yang fungsional ini Anda bisa melihat, bisa merasakan dengan jelas. Mencetak laporan, sudah pasti kan Anda bisa lihat bagaimana proses pencetakan laporan itu. Anda bahkan bisa mengeksekusi perintah pencetakan laporan. Ya. Menerima transaksi atau memproses transaksi juga bisa melihat itu terjadi. Nah, tapi kalau kebutuhan yang non-fungsional, yang bukan fungsional, itu biasanya tidak kelihatan. Jadi Anda mungkin tidak bisa mengidentifikasinya secara langsung. Misalnya, sistemnya harus aman. Aman itu yang seperti apa? Ya. Oke, atau mungkin ini lebih spesifik. Ya. Password harus terdiri dari minimal 8 karakter. Dan ada penjelasan. Nah, Anda tidak bisa melihat ini ya Anda tahu bahwa passwordnya minimal 8 karakter, tapi untuk apa itu? Itu Anda tidak tahu. Atau tidak bisa melihat perannya di dalam sistem. Lalu mungkin juga kebutuhan kinerja. Performance. Transaksi harus bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 detik misalnya. Jadi begitu Anda enter, lalu muncul hasilnya kurang dari 2 detik. Saya dulu untuk functional requirements di photographer.net itu setiap kali satu menu dipilih, misalnya tampilkan foto atau cari foto gitu ya, hasil itu sudah harus keluar dalam waktu kurang dari 0,005 detik. Ya. Lebih dari itu jelek. Harus ya, entah bagaimana caranya itu harus bisa 0,0 halaman itu berikutnya tampil. Nah, itu contoh kebutuhan non-fungsional, karena tidak terkait dengan fungsi. Biasanya non-fungsional itu terkait dengan kinerja, keamanan, gitu ya. Nah, meskipun tidak ada hal yang pasti ya, tadi ada beberapa saran sudah saya sampaikan. Di Amerika Serikat dan di dunia IT pada umumnya, ini ada beberapa standar yang bisa digunakan untuk menampilkan laporan. Standar yang paling umum kalau di Amerika Serikat itu adalah menggunakan standarnya Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Department of Defense. Nah, ini tidak ada di sini. Ya, nah, apakah Anda harus menggunakan itu? Tidak. Anda cukup menggunakan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, kebutuhannya apa? Jadi yang Anda tampilkan nanti yang fungsional saja. Jangan yang non-fungsional, yang fungsional saja. Karena kalau non-fungsional itu nanti kita merambah ke berbagai hal teknis yang agak rumit dan kita tidak punya waktu untuk mempelajari itu di mata kuliah ini. Ya, jadi nanti silahkan saja kebutuhan-kebutuhan fungsional saja yang didaftarkan. Jadi harus bisa menghasilkan laporan itu, harus bisa menerima data dalam bentuk ini, misalnya seperti itu. Ya. Nah, tadi juga saya sudah menyampaikan, buatlah daftar ini sebanyak-banyaknya yang Anda bisa. Daftar kebutuhan inilah nanti yang kemudian harus diwujudkan dalam bentuk sistem yang bisa berjalan. Jadi misalnya di kebutuhan harus bisa memberikan informasi mengenai persediaan item-item persediaan yang sudah mencapai reorder point. Nah, nanti kalau sistemnya sudah jadi, ya harus ada informasi, oh barang A sudah reorder point, barang B sudah reorder point, dan seterusnya. Ini harus diwujudkan. Nah, masalahnya, ini klasik permasalahan ekonomi dasar ya, yang namanya kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan di dalam satu proyek sistem informasi itu jumlahnya akan sangat banyak, bahkan mungkin tidak terbatas. Namun, waktu, tenaga manusia, dan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kebutuhan tersebut terbatas. Maka jika ada kebutuhan atau requirement yang jumlahnya melebihi batas kemampuan untuk mewujudkan
perlu ada tata kelola atau pengelolaan requirement tersebut yang disebut sebagai manajemen requirements. Harus ada penyusunan prioritas. Ya. Oke, saya akan share lagi. Bisa kelihatan ya PowerPoint. Oke. Bisa kelihatan ya PowerPoint-nya. Iya Pak, tapi masih putih kalau di Ya, saya. memang betul. Oh Memang ya. putih. Iya Pak. Oke, jadi ini saya mau pakai pen soalnya. Jadi penyusunan skala prioritas untuk requirements itu biasanya menggunakan yang disebut sebagai Moscow Rules. Nah, M, ini kalau Anda lihat O-nya itu huruf kecil karena itu sebetulnya hanya alat bantu untuk mengingat saja. M yang pertama itu adalah must have, jadi harus ada. Contoh yang harus ada. Untuk sistem penggajian, harus ada fungsional untuk menghitung insentif berdasarkan persensi. Jadi saya pernah menjumpai kasus di salah satu SDE kecil di Solo itu, para karyawan itu diberi insentif 100.000 per bulan jika mereka masuk terus. Nah, berarti kan kalau membuatkan sistem penggajian harus ada fungsionalitas untuk melihat apakah di dalam 1 bulan persensinya lengkap atau tidak. Kalau lengkap berarti nanti dapat 100.000. Nah, ini satu fungsionalitas yang harus ada karena insentif ini merupakan bagian dari penggajian. Dan insentif ini ternyata cukup penting pada waktu itu ya, mahasiswa saya meneliti cukup penting di SDE ini sampai meskipun hanya 100.000 ya, karena SDE-nya itu kecil sekali. Sampai-sampai ada karyawan yang memalsukan presensinya, titip presensi lah gitu istilahnya ya, hanya supaya dapat 100.000. Ini berarti harus must have, ya, harus ada. Yang kedua S itu should have. Jadi kalau dalam bahasa Inggris antara must dan should itu kadarnya lebih kuat must gitu ya. Should itu di bawahnya. Should ini juga biasanya adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak krusial, tetapi kalau tidak ada akan mempersulit di dalam menjalankan atau mengoperasikan sistem tersebut. Misalnya tadi kebutuhan mengenai harus ada menu, ada apa tadi yang ini kok malah lupa. Yang ini ya, provide menus, toolbars, button, page. Ini berarti harus ada menu, harus ada toolbars, ada tombol dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh kebutuhan yang should have. Nah, apakah bisa sistemnya jalan tanpa yang should have ini? Ya kemungkinan sih bisa, tapi nanti jadinya tidak bisa berjalan dengan lancar dan user akan mengalami kesulitan untuk menggunakan sistem tersebut. Malah macet. Oke, nah, lalu C itu good have. Good have ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang kalau masih ada waktu, masih ada sumber daya, masih ada uang lah gitu ya, bolehlah ini diwujudkan. Tapi kalau tidak ya nanti ditunda untuk versi berikutnya. Ya. Jadi ini yang sifatnya itu adalah pemanis saja. Tidak esensial. Tidak ada juga tidak apa-apa. Kalau ada ya bagus, tidak akan mengganggu jalannya sistem. Contohnya apa? Bisa mencetak laporannya dalam bentuk PDF. Apakah harus PDF? Tidak juga sebetulnya. Nah, tapi kalau bisa bagus, gitu ya.
Nah, yang terakhir itu adalah W, itu adalah want to have. Kalau ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak akan diwujudkan. Hanya want, keinginan, bukan kebutuhan, bukan requirements. Wants ini biasanya akan di push back atau ditunda untuk versi berikutnya. Siapa tahu di versi berikutnya jadi penting gitu ya. Atau kalau tidak ya tidak akan pernah diwujudkan. Ya, karena sifatnya hanya want to have. Ya. Misalnya, pengen karena masih saya pernah menjumpai ada beberapa orang dia masih pakai BlackBerry gitu ya. Wah, aplikasi buat dong, aplikasinya itu tidak hanya untuk Android atau iOS tapi juga untuk BlackBerry. Ya bagus gitu ya. Tapi berapa orang sih yang pakai BlackBerry sekarang kan? Kayak sudahlah, lupakan saja gitu ya. Karena ini hanya keinginan bukan kebutuhan. Ini Moskow. Nah, tentunya tiap organisasi itu beda-beda. Mana yang jadi prioritas, yang must have, mana yang should have, mana yang itu beda-beda. Ya. Ada yang mementingkan tampilan, ada yang lebih mementingkan prosesnya jalan lancar, dan seterusnya. Ya. Itulah mengapa kalau Anda amati misalnya sama-sama internet banking atau ada banyak varian, meskipun prinsip proses transaksinya sama, tapi variannya macam-macam. Ya. Oke. Nah, baik. Nah, meskipun demikian, gitu ya, ketika sudah disusun satu daftar kebutuhan yang prioritas harus dikerjakan, ya, sangat mungkin terjadi yang prioritas itu ternyata juga tetap lebih besar daripada kemampuan analis atau developer untuk mewujudkannya. Nah, ini berarti kan di antara yang prioritas itu harus ada ya bagaimana caranya, gitu kan. Nah, dan ini satu masalah yang selalu dijumpai oleh semua perusahaan yang mengembangkan sistem. Bahkan sekelas Microsoft, sekelas Google, sekelas Apple pun juga mengalami hal yang sama. Itu saya pengen diskusi dulu gitu ya. Coba saya panggil ini. Mas atau Mbak Tristan, Vincentius Tristan Batra, ada nggak ini? Kalau di daftar saya ada sih. Ada, Pak. Oh, oke, Tristan. Kalau saya boleh bertanya, HP-mu apa, Tristan? HP saya Vivo, Pak. Vivo, baik. Sudah berapa lama kau punya HP itu? 3 tahun. 3 tahun. Puas dengan HP-nya? Ya, puas sih, Kalau Pak, untuk pertama kalinya. Cuma kalau ada lama-lama kata-kata. pengen ganti juga. Oke. Apa yang membuatmu pengen ganti? Ya, HP-HP yang lain, Pak, yang lebih baru. Enggak, ya apa yang membuatmu pengen ganti gitu loh? Apakah kameranya, apakah kapasitas penyimpanannya, apakah bentuknya atau apa? Spesifikasinya, Pak. Oke, Kemudian, spesifikasinya kenapa? apa namanya? Ya, ada yang lain yang lebih bagus daripada HP saya. Oke. Enggak, tapi sekarang begini. Kalau misalnya, ini kan kalau ganti mungkin biayanya lumayan. Misalnya, kalau misalnya ada satu yang ingin kamu perbaiki dari HP-mu itu apa? Satu fitur yang ingin kamu perbaiki dari HP-mu. Satu saja. Apakah kameranya, apakah kapasitas penyimpanan, apakah layarnya, apakah bentuknya, atau apa? Bentuknya, Pak. Kenapa bentuknya, kenapa? Apa ya? Terlalu kotak gitu? Kayak kurang aja gitu, Pak. Oke, Terus ya sama sudah.
Sama Pak. Berkayal Kayaknya itu boleh? bukan, belum Belum apa? apa namanya, apa ya namanya, agak lupa belum apa ya. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa kalau. Belum terbaru lah kayaknya Pak ya itu. Nah, baik. Terima kasih Tristan. Nah, apa yang disampaikan Tristan ini, meskipun bukan yang saya harapkan, tapi ini menunjukkan satu contoh klasik betapa sulitnya menggali kebutuhan sistem dari user. Maaf ya Tristan, saya bukannya merendahkan atau apa, tetapi yang disampaikan Tristan itu sangat biasa. User itu tahu mereka butuh sesuatu, tapi sangat sulit untuk menyampaikan kebutuhannya itu apa. Nah, saya yakin Tristan itu sebetulnya sudah punya ide, gitu ya. Hanya saja menyampaikan ide itu di dalam bentuk yang bisa dipahami oleh orang lain, dalam hal ini mungkin developernya, itu yang sering kesulitan. Ataupun kalau bisa disampaikan, apa yang dimaksud Tristan dengan apa yang dipahami oleh developer bisa jadi berbeda. Oke, itu kasus. Oke, saya akan ambil contoh yang lain. Marcella Deswita, ada nggak ini? Mbak Marcella Deswita Yohana. Yohana atau Yohana? Namanya terpotong. Ya, Oke, Mbak. Sama pertanyaan seperti Tristan. HP Anda apa? Android Pak, Samsung. Samsung. Iya. Sudah berapa lama punya HP Samsung ini? 2 tahun. Oke, kalau ada satu fitur yang ingin Anda ubah dari HP Anda, apa itu? Kamera, penyimpanan, Mungkin untuk memorinya Pak. memorinya. Berapa tuh memorinya? Memori internalnya 8 GB. Oh, 8 GB. Iya. Kecil sekali ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Marcella. Iya, Nah, Pak. ini contoh ya. Ketika Samsung itu meluncurkan HP, saya nggak tahu HP Samsung apa yang punya Mbak Marcella, tapi kira ini berlaku untuk semua merek dan semua jenis teknologi. Samsung meluncurkan dengan kapasitas penyimpanan 8 GB internal ya. Dan mungkin ya bagi yang menggunakan Android tentunya tahu, ya bisa sih ditambahi gitu ya dengan menjadi pakai SD card gitu. Tetapi SD card itu kan hanya untuk data, untuk foto, untuk video, untuk lagu mungkin, film. Tapi untuk aplikasi sulit sekali. Ya bisa, aplikasinya ada yang bisa dipindah ke SD card, tapi tidak semua aplikasi bisa dipindah ke SD card. Sehingga 8 GB itu mungkin ya, mepet sekali. Saya punya tablet Samsung 16 GB. 16 GB itu saja sekarang hanya untuk aplikasi dan banyak aplikasi yang sudah saya disabled gitu ya. Itu sisa 3 GB. Itu saya harus rutin membersihkan sampah-sampahnya itu secara manual gitu ya, tiap minggu. Bukan pekerjaan yang menyenangkan. Oke. Nah, kenapa Samsung kok meluncurkan itu 8 GB? Kok nggak dikeburu misalnya sekalian 64 GB? Nah, Samsung tentunya sadar pada segmen HP-nya Mbak Marcella ini pasti ada kebutuhan 64 GB atau berapapun itu. Tidak hanya 8 GB itu Samsung sudah tahu persis itu. Ya. Tapi selalu ada pertimbangan. Nah, yang kali ini akan saya tampilkan ya, itu adalah pertimbangannya apa. Oke, saya kembali share screen-nya. Bisa dilihat ya PowerPoint-nya. Nah, biasanya kalau software komersial ya, ketika mempertimbangkan apa yang harus ada di dalam satu versi yang dirilis, itu ada beberapa pertimbangan. Nah, pertimbangannya ini biasanya ya, itu ada 3.
Satu, itu apa yang diinginkan oleh konsumen. Inilah kebutuhan. Ya, konsumen ini biasanya diwakili. Tidak mungkin kan konsumen seperti saya gitu datang ke Samsung, mbok begini, nggak bisa. Ini akan diwakili oleh marketing. Marketing ini menjadi kelihatan ya. Ini saya membuat garis 3 sumbu ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Kan, Pak. pernah main jungkat-jungkit ya? Kalau jungkat-jungkit itu kan cuma 2 ya, dan itu harus menyeimbangkan papan kan, kalau enggak nanti dan naik turun gitu ya. Nah ini sama, ini jungkat-jungkit tapi 3 sumbu gitu ya. Oke, jadi pertama itu marketing. Ini mewakili suara konsumen. Wah, konsumen butuh A, B, C, D, E. Wah, tidak terbatas. Oke, buat prioritas bisa dibuat. Katakanlah dari hasil pembuatan prioritas itu ada 1000 requirements yang harus diwujudkan. Wah, memorinya minimal 8 GB internal. Bentuknya kotak tapi agak membulat. Warnanya ini dan lain sebagainya. Layarnya harus begini dan seterusnya. Ya, 1000. Lalu bagian marketing juga tentunya kemudian melihat, wah kapan ini ya? Kalau produk itu kan harus diluncurkan ya, produk komersial itu kan harus diluncurkan. Kapan diluncurkan? Mereka dapat informasi 7 bulan lagi pesaing akan mengeluarkan HP yang kira-kira sama dengan yang sedang akan dibuat ini. 7 bulan, maka 6 bulan. 6 bulan. Tidak boleh lebih dari 6 bulan. Sebab kalau 6 bulan nanti bareng dengan pesaing dan bisa jadi kalah. 8 bulan ya itu lebih buruk lagi, maka 6 bulan cocok. Maksimal 6 bulan sudah harus keluar supaya nanti bisa mendahului pesaing 1 bulan. Di sisi yang lain itu ada keuangan, tapi saya mau nulis finance, keuangan. Keuangan ini terkait dengan apa? Satu, mereka yang menyediakan dana untuk pengembangan proyek ini, dan dananya itu biasanya mepet. Mungkin Pak Wisnu juga punya pengalaman ini. Satu produk itu untuk dikembangkan pasti ada anggarannya dan nggak boleh lebih dari itu. Ya. Oke. Maka bagian keuangan ini sudah menetapkan, pokoknya 1000 untuk 6 bulan, gitu ya, dibuatkanlah dana. Nah, ini lalu juga di dalam 6 bulan ini nanti ketika penjualan terjadi diharapkan ada uang masuk, ya. Karena kalau lebih dari 6 bulan nanti nggak ada uang masuk, posisi keuangan perusahaan dalam bahaya. Oke. Nah yang terakhir itu adalah para developer yang nanti bertugas untuk menerjemahkan kebutuhan sebanyak 1000 ini menjadi produk yang siap untuk dijual. Biasanya dan ya bukan biasanya, memang kasusnya yang sering terjadi adalah developer punya keterbatasan, SDM punya keterbatasan waktu, ya. Programmer segala macam itu ya terbatas kemampuannya. Mereka kalau bilang saya hanya bisa mengerjakan, misalnya bisa mewujudkan, katakanlah misalnya 6 bulan itu nggak mungkin. 6 bulan itu saya hanya bisa 750, bukan 1000. Nah, lalu bagaimana? Jelas bagian keuangan bilang dananya segitu. Marketing, wah ini 1000 harus 6 bulan luncur. Developer bilang nggak mungkin, 6 bulan itu kemampuan kami hanya 750. Nah, maka perlu adanya kompromi untuk supaya ada keseimbangan, gitu ya. Jadi supaya apa yang bisa dilakukan developer dan dana yang tersedia ini semua bisa mencukupi. Nah, oke. Nah, berdasar pengalaman, reaksi pertama yang ini kalau saya tanyakan, gitu ya, coba saya tanyakan kepada Anda sekarang. Kalau kondisinya seperti ini, usulan Anda apa? Mungkin. Mas Sujatmiko mungkin punya ide? Kalau kondisinya seperti ini. Aduh, Pak, bagaimana Pak? Maaf Pak. Oke. Ini kan
Habis saya tinggal di kamar mandi, Pak, maaf. Oke, ya. Ini kan begini. Dari konsumen, bagian marketing mengatakan mereka Iya. butuh produk dengan 1000 requirements dan 6 bulan harus selesai. Bagian keuangan ngomong budgetnya segitu, udah nggak boleh lebih. Developer mengatakan nggak bisa, kalau 6 bulan itu kami hanya bisa mewujudkan 750, bukan 1000. Nah ini kalau Anda melihat kondisi seperti yang saya gambarkan ini, ide Anda apa untuk bisa ini kan macet nih ya, terjadi perbedaan pendapat ini, lalu kalau untuk Anda solusinya bagaimana menurut Anda? Di requirements itu pasti ada spesifikasi yang sudah ditentukan pasti, Pak. Sudah apa? Ada spesifikasi atau kategori yang sudah ditentukan, Pak, ya? Ini sudah prioritas, ini sudah paling prioritas. Itu harus diwujudkan semua. Sekarang itu masalahnya Kalau kapan? menurut saya, gimana, Pak? Ya, terus. Kalau menurut saya, kalau misal marketing tetap ingin mendapatkan 1000 dalam 6 bulan, harus melakukan downgrade requirement-nya agar Nggak bisa kalau downgrade. Nah itu kalau downgrade nanti konsumen nggak mau beli, uang itu yang dibutuh. Marketing ini hanya mewakili konsumen. Konsumen pengen 1000 6 bulan. Ya kan? Iya, Pak. Harus diwujudkan ini semua. Oke. Terima kasih Mas Jan. Mas Valentinus Putra Adilaba, ada nggak ini? Ada, Pak. Oke. Ide Anda gimana, Mas? Kalau menurut saya, Pak, mengikuti yang developer, Pak. Begitu developer. Karena mereka kan. Iya, Pak. Nah, tapi nanti kalau cuma 750 nggak laku itu produknya. Gimana dong? Iya juga ya, Pak. Oke, coba saya tanya satu lagi. Antonia Pasqualina Juang. Ya, Pak. Oke, Mbak Antonia Pasqualina. Gimana menurut Anda? Menurut saya, untuk mengimbangi dari konsumen lalu Gimana? Sorry. Putus. Kalau dari saya, menurut saya, untuk mengimbangi marketing, developer, dan juga keuangan, kita menambah jumlah developer memenuhi jumlah marketing yang diinginkan. Oke, good. Bagus. Bagus kan? Masuk akal. Hanya saja ini mungkin yang Anda belum pernah melihat ya. Tadi saya katakan keuangan kan nggak mau nambah tuh. Budgetnya segitu. Kalau menambah developer berarti nambah gaji kan? Padahal budgetnya segitu. Nggak bisa tambah. Itu pertama. Kedua, ketika satu proyek sedang berjalan, menambah orang untuk mengerjakan proyek itu tidak berarti kapasitas atau kemampuan mengerjakannya bertambah. Kenapa? Karena developer baru yang ditambahkan ke sini itu nanti harus melakukan penyesuaian diri. Dia harus belajar dulu ini produk ini apa sih? Bagaimana caranya? Requirement-nya apa saja? Lalu dia juga harus belajar bekerja sama dengan developer yang lain. Menambah orang ke dalam satu proyek yang sedang berjalan, kalau tidak terencana ya, itu akan justru memperlambat jalannya proyek. Karena apa? Orang baru ini harus belajar hal yang baru, belajar pekerjaannya, harus belajar kerja kelompok yang baru. Ya. Bahkan pernah ada satu penelitian ada buku klasik mengenai manajemen proyek sistem informasi yang judulnya itu Mythical Man. Itu dibuat oleh namanya Fred Brooks. Fred Brooks ini
pembuat software mainframe IBM di tahun 70-an. Pengalaman dia menunjukkan kalau nambah orang itu justru akan memperlambat, ya, dan membuat jadi kacau. Oke, ide bagus sih Mbak Antonia Pasqualina ya, tapi itu tadi, satu, budgetnya nggak memungkinkan, dua, nambah orang justru akan memperlambat. Oke. Nah, satu hal ya, dari beberapa yang saya tanya tadi, Anda terlalu terpaku pada apa yang tampak di layar. Itu kesimpulan saya. Nggak apa-apa, biasa. Orang akuntansi itu konon katanya gitu ya, itu kreativitasnya agak kurang. Gitu ya. Nah, kalau menghadapi masalah seperti ini, ya, yang perlu dilakukan adalah mencoba untuk berpikir di luar kebiasaan. 1006 bulan ini kan adalah constraint atau kendala, batas maksimal. Nah, yang biasa saya lakukan itu adalah, katakan misalnya, oke, ini agak ekstrim ya, bukan biasa saya lakukan, sorry. Ini yang banyak orang lakukan. Ya. Itu agak ekstrim adalah, oke, sekarang begini. Bagaimana misalnya tidak 6 bulan, tapi katakanlah 4 bulan besok. Oke, 4 bulan. Dalam 4 bulan ini berapa yang bisa dikerjakan? Tentunya tidak 1000 ya. Developer ditanya, 4 bulan berapa? Katakanlah ternyata dalam 4 bulan bisa 600. Oke. Bagaimana kalau setelah 4 bulan kita luncurkan produk dengan 600 requirement ini? Nah, karena ini 4 bulan, 3 bulan sebelum pesaing, ya, kita luncurkan produk baru 600, ya kan? Konsumen melihat, oh ini baru gitu ya, dan 600 itu cukup banyak gitu ya. Mereka akan, harapannya akan membeli. Oke, sudah ya. 4 bulan lagi kita luncurkan ada 600, sementara itu diluncurkan, developer mulai mengerjakan sisa dari yang sisa dari yang 1000 sudah 600 kan masih 400 dikerjakan. Ya. 4 bulan lagi, ya tidak hanya 400 itu kan, 4 bulan bisa 600, keluarkan 4 bulan lagi 600. Jadi dalam rentang waktu 8 bulan ini mengeluarkan 2 kali produk baru. Oke. Bagaimana dengan pesaing? Pesaing kan 7 bulan tadi mengeluarkan. Jadi ketika pesaing mengeluarkan 7 bulan, ya, itu sebulan kemudian kita mengeluarkan lagi versi yang lebih baru dengan requirement yang lebih banyak lagi. Nah, ini dampaknya. Oke, mungkin ada yang skeptis berbilang, masuk iya bisa kayak gitu. Oke, kita lihat sekarang. Dulu Microsoft itu mengeluarkan versi Windows itu setiap 3 tahun. Saya akan membuat analogi dengan produknya Microsoft. Microsoft Windows itu dulu keluar versi baru setiap 3 tahun. Ya, ada Windows 2000 itu keluar tahun 99, ada Windows XP itu keluar tahun 2002. Nah, seharusnya tahun 2005 itu keluar Windows Vista. Ya, tapi Windows Vista baru keluar 2007, dia telat. Oke. Tiap 3 tahun. Dan di tengah jalan tiba-tiba ada 2 produk pesaing utamanya yang lebih ekstra. Apple itu mengeluarkan produk baru setiap tahun. Ya. Setiap tahun mereka mengeluarkan produk baru untuk operating system. Nah, tapi kalau Apple itu agak susah. Kenapa? Karena Apple itu sistem operasinya macOS itu hanya bisa dipakai di komputernya Apple, tidak bisa dipakai. Sedangkan Microsoft itu bisa dipakai di semua komputer. Ya. Lalu ada pesaing lain dari Microsoft itu yang disebut sebagai Ubuntu Linux. Waktu itu Ubuntu Linux itu spektakuler. Kenapa? Mereka berani mengeluarkan versi baru tiap 6 bulan. Saya Microsoft 3 tahun.
Nah, orang kan lihat, saya saja dulu, ya di kalangan orang IT lah ya, melihat, gila nih, Ubuntu ini berani tiap 6 bulan versi baru. Jangan Microsoft aja 3 tahun. Gitu. Ubuntu itu mengeluarkan versi baru setiap bulan April dan Oktober, jadi sebentar lagi ada yang baru. Nah, tapi kalau kemudian kita cermati, Microsoft itu dalam 3 tahun mengeluarkan sesuatu yang baru dengan katakanlah 3.000 requirement. Ubuntu mengeluarkan tiap 6 bulan itu dengan 500 requirement per 6 bulan. Jadi kalau di total, tiap 6 bulan 500 dan 3 tahun berapa? 3.000. Ya sama dengan Microsoft. Hanya saja Microsoft menunggu sampai 3.000 dirilis. Ubuntu cukup 500 rilis, 500 rilis, 500 rilis. Sehingga di mata orang yang mengikuti perkembangan, kelihatan ini versinya selalu baru. Nah, bukti bahwa Ubuntu ini yang sekarang benar, bukan benar, yang lebih cocok gitu ya, terbukti adalah sekarang Microsoft sudah menghentikan penomoran versi. Microsoft tidak lagi mengeluarkan versi yang lebih baru dari Windows 10. Windowsnya tetap Windows 10, maksudnya sudah beberapa tahun ini berjalan. Tetapi Microsoft mengeluarkan update setiap 6 bulan juga, yaitu bulan April dan Oktober. Sama seperti Ubuntu. Nah, saya tidak tahu apakah Microsoft sengaja atau tidak, tapi pemilihan waktu merilis update Windows 10 tiap bulan April dan Oktober sama dengan Ubuntu itu terlalu kebetulan. Ya, kalau menurut saya, ya, kok sama gitu ya. Kenapa? Karena memang Ubuntu itu pesaingnya Microsoft yang cukup ketat. Gitu ya. Nah ini cara mengelola kebutuhan. Nah, tadi kalau misalnya 4 bulan ini kita keluarkan 600, ya, ini kan nanti terjual, akan ada tambahan uang. Ya. Tambahan uang ini bisa nanti kemudian digunakan untuk seperti yang disuruhkan Mbak Antonia Pasqualina tadi, Mbak developer. Sehingga dalam 4 bulan mungkin tidak 600, bisa jadi 700 atau lebih. Gitu ya. Itu untuk manajemen kebutuhan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang perlu diperjelas? Nah, tapi pada awalnya itu adalah ya kumpulkan dulu semua requirements. Itu harus dikumpulkan semua. Setelah dikumpulkan, baru kita buat prioritas. Mana yang harus dikembangkan? Ya tadi must have dan should have. Mana yang could have, mana yang want to have. Could have dan want to have singkirkan dulu. Fokus pada yang must have dan could have. Itu pun nanti must have dan should have itu besar kemungkinan harus dipotong lagi. Ya, karena keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya. Tidak ada yang mau bertanya? Pak Wisnu mungkin ingin menambahkan sesuatu? Pak, saya mau bertanya. Oh, silakan. Agus Setiawan. Saya mau bertanya. Kalau mengeluarkan produk baru itu dalam jangka waktu misalnya 6 bulan atau 3 bulan gitu, bukannya mempengaruhi ini Pak, konsumen gitu. Misalnya kan konsumen itu kan menginginkan produk baru. Sedangkan seperti Bapak bilang tadi, yang 1000 tadi yang dari marketing dan 750 dari developer. Sedangkan itu inisiatifnya diambil 4 bulan banyak 600. Sedangkan sisanya diserah pada developer yang akan dikeluarkan mungkin 3 bulan lagi gitu. Bukankah itu mempengaruhi konsumen kayak gitu? Karena konsumen ini kan berpikir hal yang baru itu tentu lebih menarik gitu. Oke. Baik. Pertanyaan bagus. Betul. Memang konsumen itu menganggap yang baru lebih menarik, itu pada umumnya seperti itu. Tapi sekarang apa yang dianggap baru itu kan relatif. Ya. Orang kalau mau mengatakan, ya kalau dari 1000, konsumen itu kan mengharapkan 1000 fitur baru dalam 6 bulan keluar. Kemudian kalau tiba-tiba ada 4 bulan
keluar dengan 600 fitur baru, bukan 1.600. Mereka kan pasti juga mikir, wah ini 600 ya. Bukan hal yang sedikit, dan 4 bulan lebih cepat dari harapan mereka kan. Nah, itu biasanya konsumen akan melihat bahwa, wah ini memang lebih baru gitu ya. Meskipun mungkin tidak semua, ya inilah, di dalam merilis satu produk itu kan konsumen juga tahu tidak mungkin harapan mereka itu semua terpenuhi. Ya. Tapi asal sebagian besar harapan mereka sudah terpenuhi, seperti kasus dalam handphone ini tadi yang sudah saya tanyakan ke beberapa orang, ya oke lah, sebagai satu paket bolehlah gitu ya, meskipun ini kurang, itu kurang, tapi secara keseluruhan baik. Nah itu yang taktik marketingnya itu Mas Agus. 600 itu ya baru, gitu ya, hanya, dan itu 4 bulan, sehingga sekarang pilihannya konsumen itu bisa mendapatkan 600 hal baru 4 bulan atau 1.000 hal baru 6 bulan. Nah, ini tergantung konsumennya tentunya. Apakah 600 dalam 4 bulan itu cukup atau mereka butuh lebih. Nah, ini sebenarnya makanya marketing juga harus memberikan informasi mengenai kebutuhan ini. Ini tadi asumsinya 600 baru itu diterima gitu ya. Gitu Mas Agus, apakah sudah menjawab? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak Wisnu tadi mau menambahkan sesuatu? Ya, baik Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji atas waktunya. Saya mungkin ingin menambahkan 2 perspektif dalam data modeling Pak. Jadi saya mungkin ya, izin untuk share screen. Ya. Sebentar, sepertinya agak lemot laptop saya. Terlalu keras bekerja. Iya, iya nih Pak. Oke, mohon izin ya Pak Aji. Ya, saya ingin menambahkan. Jadi teman-teman, jadi kalau teman-teman membaca di slide gitu atau di e-book gitu, di sini tertulis ada 2 perspective on data modeling gitu ya. Nah, jadi dalam chapter ini kita berbicara mengenai konseptual data modeling, yang dimana sebenarnya ini jauh banyak sudah kita bahas di mata kuliah SIA gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sini, saya ingin melihatkan dulu bagian awal gitu ya. Di sini ada siklus gitu ya, dari chapter sebelumnya kita selalu membahas mengenai sistem development life cycle. Nah, di dalam gambar ini gitu sebenarnya pemodelan data konseptual ini adalah salah satu jenis pemodelan data dan desain database yang selama ini atau yang dilakukan selama proses pengembangan sistem di sini. Nah, di gambar 8.2 ini ya teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya menunjukkan berbagai jenis pemodelan data dan desain database ya yang dilakukan selama siklus hidup gitu ya. Kalau bilang di sini adalah sistem development life cycle gitu, mulai dari planning, analisis, lalu desain, implementation, dan maintenance. Nah, kalau kita lihat di sini di fase pertama planning, di perencanaan di sini dalam siklus hidupnya gitu, dalam siklus sistem development-nya gitu ya. Ini membahas mengenai masalah ruang lingkup sistem gitu ya, masalah ruang lingkup sistem itu sendiri, lalu persyaratan umum, lalu mungkin jika ada konten independen dan implementasi teknis gitu akan dibahas dalam planning. Nah, setelah itu
model data yang dibahas dalam planning ini akan berkembang gitu ya dari tahap perencanaan ini akan dibawa masuk ke dalam tahap analisis gini. Nah, ketika masuk ke dalam analisis di sini menjadi lebih spesifik gitu ya, menjadi lebih spesifik artinya ini akan mungkin akan divalidasi gitu ya, akan oleh analis kebutuhan sistem. Jadi apa-apa yang sudah direncanakan di planning lalu ketika masuk ke analisis ini akan dianalisis untuk divalidasi supaya sistemnya ini menjadi lebih rinci, istilahnya seperti itu. Nah, ketika sudah dianalisis gitu ya apa tadi ya kebutuhan-kebutuhannya seperti itu, kita masuk ke selanjutnya ke desain. Nah, dalam tahap desain ini model data akhir gitu yang dikembangkan dalam analisis ya, dalam analisis ini tadi disesuaikan dengan desain gitu ya, dengan desain yang ada gitu untuk input dan output gitu ya, input dan output untuk selanjutnya ditransfer gitu ke next step-nya adalah implementasi. Nah, kita lihat di sini ada dua pendekatan gitu teman-teman, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah top down dan bottom up. Nah, sebenarnya dari kalau misalnya teman-teman baca juga di chapter ini itu sebagian besar organisasi gitu ya melakukan pemodelan itu tadi ya, pemodelan data konseptual ini menggunakan pemodelan ER gitu ya, entity relationship gitu yang menggunakan beberapa notasi khusus. Jadi nanti ada banyak gambar gitu ya di sini di buku ini. Nah, ini itu jauh banyak membahas mengenai pemodelan entity relationship itu. Nah, di sini ada dua hal, jika teman-teman lihat di sini ada dua pendekatan seperti itu dalam data modeling. Yang pertama adalah top down dan yang kedua adalah bottom up. Nah, jika top down di sini, pendekatan top down ini for a data model is derived from an intimate understanding of the business. Jadi kalau misalnya data ini gitu ya perspektif pertama ini gitu ya, perspektif ini itu memperoleh data atau mungkin requirement-nya itu tadi syarat-syaratnya ini diperoleh dari aturan bisnis gitu. Jadi pemahaman yang mendalam mengenai sifat bisnis itu tadi. Jadi kalau langsung dari atas gitu ya, langsung dari sifat bisnis itu tadi, lalu persyaratan itu nanti akan ditampilkan dalam beberapa dokumen gitu, seperti laporan atau mungkin formulasi bisnis seperti itu. Nah, kalau misalnya dianalogikan gitu ya, kalau misalnya teman-teman belajar mengenai penganggaran gitu juga sama kan, ada top down, ada bottom up. Nah, kalau top down ini istilahnya penganggaran itu dilakukan oleh atasan gitu, jadi bawahan tinggal langsung menjalankan. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan analogi seperti itu. Jadi biasanya untuk perspektif ini biasanya menjadi dasar untuk model data yang kita beli gitu. Jadi datanya itu kita beli. Nah, lalu yang kedua di sini adalah bottom up. Kalau bottom up ini derived by reviewing specification and business document. Jadi didapat gitu ya, didapat pemodelan data ini didapat atau dengan meninjau gitu ya, didapat atau dengan meninjau beberapa dokumen gitu ya, beberapa dokumen yang ada itu seperti laporan, lalu formulir bisnis gitu ya. Dari situ, jadi dari bawah dari dokumen-dokumen itu tadi akan ditinjau lalu akan ditangani oleh sistem gitu ya. Jadi dari dokumen-dokumen yang ada gitu nanti akan diolah lalu akhirnya ditangani di dalam sebuah sistem. Nah, oleh karena itu, karena dari bawah gitu ya, istilahnya kalau misalnya dalam penganggaran gitu ya, berarti kan dari bawahan gitu ada lalu di bawahan itu mengusulkan anggaran ini gitu, misalnya seperti itu dibawa ke atasan, lalu atasan menyetujui misalnya seperti itu. Nah, ini konsepnya sama gitu. Jadi bawahan itu istilahnya adalah beberapa dokumen-dokumen gitu ya, teman-teman mengambilnya datanya modeling ini dari beberapa dokumen yang telah disediakan gitu ya, lalu diolah lalu akhirnya ditransfer lah atau ditangani dalam sebuah sistem. Jadi seperti itu. Nah, lalu mungkin yang terakhir saya juga ingin menambahkan mengenai hubungan gitu ya, hubungan dalam entity relationship gitu. Jadi ini ada beberapa hal definisi yang sebenarnya ini hanya mengulang dari SIA gitu, seperti ada entitas, lalu ada jenis entitas dan sebagainya, itu nanti teman-teman bisa baca.
Nah, di sini saya ingin lebih ke dalam conceptual data modeling and entity relationship model. Jadi ada beberapa relationship di sini, ada hubungan yang kita lihat di sini ada unary relationship, binary relationship, sama ternary relationship. Nah, mungkin kita langsung masuk ke dalam gambarnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di figur ini 811 yang menggambarkan atau membedakan antara tiga hubungan itu. Yang pertama adalah unitary relationship. Di sini itu adalah hubungan antara jadi hubungannya ini antara instansi. Jika kita lihat di sini adalah instansi dari tipe entitas gitu ya. Jadi ada entitas. Nah, nanti teman-teman mungkin jika bingung apa itu entitas, itu ada nanti di bukunya gitu ya, entitas itu apa. Nah, jika kita lihat di sini di bagian atas sendiri, ini kita lihat gambar atau apa ini namanya, garisnya itu ada satu, lalu kembali lagi ke satu entitas lagi gitu ya. Nah, ini artinya mungkin saya contohkan ini ya, salah satu ini misalnya, ini di sini entitasnya ada orang gitu ya, person. Tipe entitasnya ada orang, jadi ini artinya adalah setiap orang gitu ya, mungkin setiap orang ini saat ini gitu ya, mungkin akan menikah dengan satu orang yang lainnya gitu, jadi sama-sama orang gitu, jadi orang A akan menikah dengan orang B, seperti itu, jadi satu entitas. Nah, kalau misalnya yang binary relationship, kita lihat di sini entitasnya itu ada dua. Nah, jika ada dua, misalnya contohnya ini, employee sama parking space. Jadi seorang karyawan gitu ya, employee di sini ini akan diberi satu tempat parkir, istilahnya seperti itu. Is assigned parking space. Jadi satu employee karyawan gitu ya akan disediakan satu tempat parkir. Begitu juga satu tempat parkir itu akan sudah ditugaskan atau disediakan untuk satu karyawan. Nah, itu adalah binary relationship. Nah, lalu yang terakhir adalah ternary relationship gitu ya. Ternary relationship di sini adalah hubungannya simultan gitu. Jadi simultan secara bersama-sama antara tiga jenis entitas. Jika kita lihat di sini atau antara beberapa entitas gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada vendor, lalu part, lalu ada warehouse gitu, ada supplies di sini. Ini bisa artinya gitu ya, artinya hubungan antara persediaan, jadi ada supplies di sini, ini bisa melacak gitu ya, atau bisa dilacak berapa sih partnya gitu ya, partnya ini, atau suku cadang misalnya seperti itu, partnya itu ada berapa, lalu dikirim oleh vendornya siapa kayak gitu, lalu akan dikirim ke gudang mana seperti itu. Nah, ini adalah ternary relationship. Nah, teman-teman yang harus teman-teman ingat juga dalam IR relationship gitu ya, entity relationship, di sini ada garis hubung gini ya, relationship-nya ini juga ada artinya gitu teman-teman. Misalnya ada 3 seperti ini, lalu misalnya ada garis seperti ini, itu juga ada artinya. Itu nanti teman-teman di dalam buku saya rasa sudah dijelaskan cukup baik. Mungkin itu Pak Aji yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu atas penjelasannya. Jadi ya itu di buku memang sudah cukup lengkap gitu ya mengenai itu. Tapi ya nggak lengkap-lengkap banget sebenarnya. Nah, kalau kalian nanti berminat gitu ya untuk menelusuri mengenai data ini, ada satu mata kuliah pilihan di konsentrasi sistem informasi, yaitu manajemen basis data. Nah, kabar buruknya yang ngajar saya juga itu. Jadi ketemu saya lagi, tapi sifatnya ya mirip seperti ini, tapi sifatnya lebih teknis dan lebih banyak praktek, karena nanti akan menggunakan satu produk yang namanya MySQL. Ya, MySQL itu adalah database yang digunakan oleh sistem-sistem besar. Facebook itu pakai MySQL, apalagi ya. Kalau Anda tahu ada WordPress itu di belakangnya MySQL. Ya, Atmajaya juga pakai MySQL ya. Oke, itu nanti di sana akan dipelajari lebih lanjut manajemen basis data itu seperti apa, dan banyak prakteknya, hands-on praktek. Ya, nah mengenai tadi pendekatan top down dan bottom up,
ya, mana yang sebaiknya digunakan? Nah, ya dua-duanya gitu ya. Top down itu cenderung akan memberikan kepada kita informasi mengenai apa yang seharusnya ada, ya, yang seharusnya. Bottom up itu biasanya akan memberikan kita informasi prakteknya bagaimana. Ya. Jadi misalnya aturan dari pihak manajemen ditetapkan kebijakan aturan keluar masuk ruangan harus pakai misalnya pakai PIN gitu ya, harus masukkan PIN supaya kunci pintu terbuka baru nanti karyawan masuk. Itu aturannya ya. Prakteknya ya itu dilakukan, tapi setelah karyawan masuk pintunya diganjal supaya tidak nutup misalnya. Nah, itu kan berarti prakteknya seperti itu ya. Kadang kebijakan itu dibuat di tingkat atas ya, itu sering sekali ketika dilaksanakan di bawah itu menjadi tidak seperti yang dibayangkan ya. Contoh sederhana, pembelajaran jarak jauh, kebijakannya semua sekolah pembelajaran jarak jauh, ya bagus, bisa memang dilakukan, tapi apakah kalau misalnya di daerah pelosok itu bisa pembelajaran jarak jauh ini dilakukan? Ternyata banyak kendala. Anda sudah bisa melihat mungkin di berita itu ya, ada yang tidak punya HP, ada yang HP-nya tidak ada sinyalnya, ya. Nah, jadi ini memang kalau kita di dalam satu organisasi ingin melakukan analisa sistem ya bottom up dan top down harus dilakukan. Kalau Anda ingat contoh saya minggu yang lalu ya, tim pengembang untuk PNPM Mandiri Perdesaan kan survei ke daerah gitu ya. Lihat di daerah perkotaan seperti Yogyakarta bagaimana, ya bukan perkotaan sih ya, tetap perdesaan di kabupaten di Yogyakarta bagaimana, tapi kemudian juga dilihat kabupaten di Kalimantan Barat, di Papua bagaimana, desa-desa di Papua bagaimana, supaya mendapat gambaran yang lengkap dan realistis. Tuh. Baik, ada lagi kah pertanyaan yang atau mungkin satu hal yang perlu kita diskusikan? Oke, kalau tidak ada, saya kira mungkin kuliah kita sampai di sini. Ya. Selamat belajar untuk menghadapi ujian tengah semester, tetap jaga kondisi ya. Kemudian jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan mengenai tugas ataupun pelajaran, seperti biasa Anda bisa menggunakan Microsoft Teams untuk menghubungi saya atau Pak Wisnu. Ya. Saya lebih suka kalau percakapannya itu dilakukan melalui halaman tim kita, ya, tidak melalui chat. Tapi ya chat boleh sih. Ya. Maksud saya kalau melalui halaman Teams kita di post itu, tempat saya biasa mengeluarkan pengumuman, itu kalau ditanyakan di situ, semua anggota tim kita satu kelas ini bisa membaca. Sehingga kalau nanti ada permasalahan atau pertanyaan yang sama, itu tidak perlu saya jelaskan dua kali. Ya. Itu saja. Ya, jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan melalui situs kuliah. Ya. Dan selamat belajar. Terima kasih Pak Wisnu sudah menambahkan tadi ya. Terima kasih semuanya dan selamat. Terima kasih Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Haji.